Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Goody Beko, tempat kita membahas segala sesuatu tentang fashion dan juga nih gaya hidup. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu tas yang paling wow banget, yang paling spesial buat kalian, jadi tetap stay tune ya. Dan sebelumnya nih, jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga, dan klik tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Goody Beko. Jadi, langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Nah, taslan ini adalah salah satu bahan yang terbuat dari sintetis yang terkenal karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap air. Nah, bahan taslan ini juga itu terbuat dari serat nilon alami yang dirancang khusus untuk bisa melindungi tas ini dari ekstrak cuaca. Nah, taslan ini juga sedikit kaku tapi nyaman saat disentuh. Nah, membuat tas ini tetap ideal berbagai penggunaan. Nah, jadi nih Goodiers, ada 7 jenis bahan taslan yang perlu kalian tahu. Yang pertama, bahan taslan milky. Yang kedua, bahan taslan salur. Yang ketiga, bahan taslan ripstop. Dan yang keempat, bahan taslan bening. Yang kelima, bahan taslan GN. Dan yang keenam, bahan taslan skate. Dan yang ketujuh, bahan taslan balon waterproof. Yang pertama, bahan taslan milky. Biasanya memiliki permukaan yang halus dan sedikit mengkilap. Nah, kain ini terasa lembut di kulit dan memberikan kenyamanan saat dipakai. Permukaan kainnya cenderung licin yang memberikan kesan mewah dan elegan. Nah, bahan ini juga cukup ringan sehingga nyaman digunakan untuk pakaian sehari-hari atau pakaian formal kamu. Yang kedua, bahan taslan salur. Memiliki pola bergaris atau bertekstur pada permukaannya. Nah, yang ketiga, bahan taslan ripstop. Ditandai dengan pola kotak-kotak kecil yang terlihat seperti jaring pada permukaannya. Yang keempat, bahan taslan bening. Bahan taslan bening ini bahan transparan yang memberikan kesan mewah dan elegan. Yang kelima, bahan taslan GN. Bahan dengan lapisan khusus atau finishing yang memberikan perlindungan ekstra. Taslan skate. Taslan skate ini memiliki sifat tahan air dan tahan angin. Bahan ini tetap nyaman dipakai, ringan dan fleksibel. Yang ketujuh, bahan taslan balon waterproof. Tekstur bahannya agar sedikit kaku, tetapi bahan taslan ini lebih tebal dan kuat. Keunggulan dari bahan taslan ini adalah sifatnya yang tahan air dan berkat teknologi accounting. Jadi, bahan taslan ini mampu melindungi barang-barang kamu tetap aman di tempat dan juga mampu melindungi tas ini dari kelembapan. Jadi, buat kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan, tas ini cocok banget buat kalian. Nah, ngomong-ngomong nih, kita mau ngebahas tas berbahan taslan. Nah, jadi bahan taslan ini cocok banget buat kalian yang suka hiking, traveling, dan juga camping. Karena ngomong-ngomong nih, kita membahas tentang tas berbahan taslan. Nah, untuk taslan ini cocok banget buat kalian yang suka hiking, traveling, dan juga nih camping. Nah, ketahanannya terhadap air dan juga debu membuat tas ini kelihatan sempurna buat kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalian juga tidak perlu khawatir untuk merawat tas berbahan taslan ini. Cukup ambil kain basah, lalu lap secara perlahan pada permukaan tas, lalu tas kalian akan kembali bersih seperti semula. Oke guys, sekarang kita akan membahas sablon pada tas berbahan taslan. Yang pertama, Press Sublime, yang kedua, sablon pasta rubber, dan yang ketiga, Press DTF. Nah, yang pertama, Print Sublime. Desain yang dicetak pada kertas lalu ditransfer pada kain polyester menggunakan mesin panas, menyebabkan tinta menyatu pada serat kain.
Yang kedua, sablon pasta rubber. Screen yang memiliki pola desain, warna cenderung lebih solid dan pekat. Tahan lama dan tidak mudah luntur. Yang ketiga, press DTF. Desain yang dicetak menggunakan print khusus DTF pada lembaran film, kemudian dipindahkan ke kain menggunakan mesin press panas. Selain itu, kita bisa berkreasi dengan berbagai warna dan desain tanpa takut sablonannya akan cepat pudar ataupun rusak. Ini tentunya menjadi nilai tambahan buat kalian nih yang suka dengan custom design. Nah, bahan taslan ini juga bisa dipadukan dengan bahan lain. Contohnya nih, bahan kanvas dan spunbond. Oke guys, tadi kita sudah membahas tentang sablon dan juga perpaduan pada bahan taslan. Nah, sekarang kita masuk pada ukuran benang dan juga jarum. Nah, untuk benangnya sendiri digunakan benang yang khusus, yaitu benang dengan ukuran 40/2. Karena jika menggunakan benang yang lain yang tidak sesuai, maka akan membuat jahitan pada tasnya menjadi tidak rapi. Nah, untuk ukuran jarumnya sendiri yang digunakan dalam pembuatan tas berbahan taslan ini sangat penting untuk memastikan jahitannya yang kuat dan rapi. Nah, untuk ukuran jarumnya dinyatakan dalam nomor yang menunjukkan ketebalan jarum. Jarum dengan nomor 18 termasuk dalam kategori jarum yang lebih tebal. Tas lipat ini dapat dengan mudah dilipat menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan. Karena dapat dilipat menjadi ukuran yang kompak, tas lipat ini mudah dibawa kemana saja dan bisa menyimpan di dalam tas utama atau bahkan dalam saku jaket kalian nih guys. Nah, untuk penggunaan tas lipat ini mengurangi ketergantungan pada tas plastik yang sekali pakai karena dampak negatif terhadap lingkungan kalian juga nih guys. Nah, tas berbahan taslan ini juga umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan tas-tas lainnya karena tas ini dapat digunakan berulang kali. Nah, ini merupakan investasi yang hemat dan jangka panjang kalian loh guys. Saat berpergian, tas lipat ini bisa digunakan sebagai tas tambahan untuk membawa oleh-oleh atau barang-barang yang tidak muat di dalam koper kamu. Nah, tas lipat ini juga sangat ringan sehingga tidak menambah beban saat Anda membawanya, baik dalam keadaan banyak barang bawaan kalian maupun tidak ada barang bawaan kalian. Nah, dengan segala keunggulannya, tas lipat ini menjadi solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk harga bahan taslan ini juga memiliki harga yang relatif terjangkau jika diproduksinya di Goodie Beko ya guys, dan bahannya juga premium. Nah, sekarang kita masuk ke proses jahitannya. Nah, untuk jahitannya sendiri tentunya rapi, kuat. Tas berbahan taslan ini juga mampu menahan beban dan bisa digunakan sehari-hari tanpa mudah robek ataupun rusak. Tas ini juga sangat cocok banget buat kalian yang menjaga kualitas dan umur panjang tas. Nah, jahitannya juga yang berkualitas tidak hanya berfungsi nih secara fungsional tetapi juga menambah tampilan visual tas. Jahitan yang dilakukan dengan baik membantu memperkuat struktur tas dan membuatnya lebih rapi. Ini juga penting untuk menjaga bentuk tas. Jahitan yang kuat dapat mencegah bahan taslan dari pengikisan di area yang sering mengalami gesekan atau tekanan, seperti bagian bawah tas atau pegangan. Ini membantu menjaga kondisi tas tetap baik dan memperpanjang umur tas. Dengan jahitan yang tepat, tas dapat memiliki berbagai fitur tambahan yang meningkatkan kegunaannya. Jahitan yang dirancang dengan baik dapat membantu meningkatkan ketahanannya, terutama nih jika jahitannya tersebut disertai dengan teknik penutupan yang baik.
Selain untuk tas, bahan Taslan ini juga bisa untuk jaket, baju olahraga, dan yang lainnya. Jadi itulah review tas berbahan Taslan dengan segala keunggulannya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman menggunakan tas berbahan Taslan, langsung aja komen di kolom komentar. Dan sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!